Ye Gucheng, kau sudah datang. Wu Shuang, kau sudah memutuskan untuk pergi ke Fusang. Bertahun-tahun lalu aku sudah menjadi istri Xiao Changgeng. Panggillah aku Nyonya Xiao. Jangan panggil aku Wu Shuang lagi. Jika tahun depan saat perpisahan aku memberitahumu bahwa aku akan pergi ke Pulau Shenlong, akankah kau menungguku? Jika bukan karena 5 tahun di Pulau Shenlong itu, kau tidak akan menjadi adik seperguruan yang rendah seperti sekarang. Ada yang didapat, ada yang hilang. Segalanya telah berlalu. Wu Shuang, jangan bahas itu lagi. Benar juga, Gucheng. Ada hal penting yang ingin kupercayakan padamu. Hal apa? Berbaktilah pada Qin. Dulu, berdasarkan fondasi ilmu sakti Xiayao dan jurus hebat Sixing, aku menciptakan sendiri ilmu sakti Jiai ini. Ilmu ini pun sudah lama disempurnakan. Sayangnya, selama bertahun-tahun ini, aku belum menemukan pewaris yang cocok. Sekarang, aku serahkan kitab rahasia ini padamu. Aku mohon bantuanmu untuk mencari pewaris yang tepat, agar ilmu sakti ini bisa terus diwariskan. Kepergianku ke Fusang ini, entah di kehidupan ini aku masih bisa kembali ke Tiongkok Tengah atau tidak. Di Fusang yang kecil itu. Bisakah kau menembus batas alam kekuatanmu yang sekarang? Mengapa kau tidak ikut bersama kami saja, menyeberangi samudera ke barat, mencari tingkat bela diri yang lebih tinggi? Setiap orang punya cita-citanya sendiri. Jangan lagi goyahkan ketetapan hatiku. Baiklah. Aku pasti akan mencarikan pewaris yang cocok untukmu. Tempat kediamanmu ini, aku juga akan memerintahkan muridku untuk merawatnya dengan baik. Di sini adalah area terlarang. Siapapun dilarang masuk tanpa izin. Tangkap dia untukku. Sana. Beraninya bocah ingusan sepertimu bersikap angkuh. Hati-hatilah. Gerbang apa tempat ini? Vo DCPH. 2 tahun lalu kau berhasil lolos dari maut. Hari ini di tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Yushan, sudah saatnya dendam di antara kita berdua diselesaikan. Kau menjebakku kemari, hanya untuk membunuhku. Benar sekali. Hari ini kau harus mati.
Kau menjebakku datang ke sini. Hanya demi menghabisi nyawaku. Tepat sekali. Hari ini adalah akhir hayatmu. Kita sudah saling kenal sejak kecil. Aku memperlakukanmu seperti saudari kandung sendiri. Mengapa kau tega melakukan ini? Kau merebut lelakiku, maka kau adalah musuhku. Wei De hanya boleh menjadi milikku. Ternyata semua ini karena jeratan asmara. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Wei De, dia tidak mencintaimu. Diam kau. Begitu kau mati, dia tentu akan jatuh cinta padaku. Aku tahu kau hanya sedang emosi sesaat. Bicara sekarang masih belum terlambat. Jika tidak, kau akan melakukan kesalahan besar. Kesalahan besar. Ayahku sudah lama memberitahuku. Di dunia ini sebenarnya tidak ada yang namanya benar atau salah. Hanya ada untung atau rugi bagi diri sendiri saja. Yushan. Dulu kau mendorongku jatuh ke jurang. Beruntung guru menyelamatkanmu. Bahkan mewariskan ilmu bela diri tingkat tinggi padaku. Waktu itu, aku pasti akan membalasnya dengan pedangku. Chu Er. Jika ingin mempelajari aliran Yishi dengan baik, kau harus tenang seperti air yang tak beriak. Hati harus bersih dari segala pikiran kacau. Baru saja guru melihatmu berlatih ilmu. Ada kegelisahan di dalam batinmu. Sepertinya kebencian di masa lalu. Masih sulit untuk kau lupakan. Jika ingin menguasai aliran Yishi, musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Kau harus belajar mengendalikan emosimu, agar ketenangan batin terbentuk dengan sendirinya. Chu Er mengerti, guru. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang pemuda dengan bakat yang luar biasa. Dia pernah datang ke sini, dan sangat ingin mempelajari aliran Yishi. Lalu mengapa guru tidak menerimanya sebagai murid? Alasan pertamanya adalah karena identitasnya. Alasan keduanya adalah karena wataknya tidak cocok untuk mempelajari ilmu ini. Alasan keduanya adalah karena wataknya tidak cocok untuk mempelajari ilmu ini. 2 tahun lalu kau dijatuhkan ke jurang oleh musuhmu. Pusat tenagamu hancur berkeping-keping. Bagaimana pemulihanmu sekarang? Guru, saya merasa seluruh tubuh saya dipenuhi kekuatan. Tenaga dalam saya pun telah meningkat pesat. Kau ini harus percaya pada dirimu sendiri, dan juga percaya pada penilaian guru. Watakmu adalah yang paling cocok untuk mempelajari aliran Yishi. Kau adalah satu di antara 10.000. Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Selanjutnya, guru akan menunjukkan seluruh ilmu yang telah guru pelajari seumur hidup kepadamu. Kau harus meresapinya dengan sepenuh hati. Baik, guru. Terakhir. Guru, Anda tidak boleh mengerahkan tenaga dalam lagi. Racun tersembunyi telah bersarang di tubuh Anda selama bertahun-tahun. Jika Anda memaksakan diri, racun itu perlahan-lahan akan menggerogoti nyawa Anda. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Untuk saat ini, aku masih bisa menekan racun di dalam tubuhku. Muridku yang bodoh, kau harus belajar untuk melepaskan. Ada yang didapat, ada yang dikorbankan. Hanya dengan begitu kau bisa menguasai aliran Yishi. Muridku yang bodoh, kau harus belajar untuk melepaskan. Ada yang didapat, ada yang dikorbankan. Hanya dengan begitu kau bisa menguasai aliran Yishi. Guru, murid tidak menginginkan ilmu tingkat tinggi. Murid hanya ingin Anda sehat kembali. Lekaslah sembuh. Guru,
Jika ada racun seperti ini, pasti ada penawarnya. Guru, beritahu murid di mana mencarinya. Murid akan pergi mencarinya sekarang juga. Guru pun tidak tahu apakah resep obat itu benar-benar ada. Namun dalam legenda, ada sebuah tempat bernama Pulau Shenlong. Di pulau itu terdapat kebun obat abadi. Di sana tertanam ratusan jenis obat ajaib. Salah satunya adalah rumput Yinhun. Kabarnya ia bisa menetralkan segala jenis racun tersembunyi di dunia. Mungkin hanya rumput itulah yang dapat menyembuhkan racun di tubuhku. Guru, di manakah letak Pulau Shenlong itu? Dalam legenda, Pulau Shenlong, posisinya selalu berpindah-pindah, terombang-ambing di atas laut timur. Waktu pastinya, Anda harus pergi ke Akademi Yulong. Hanya di sanalah Anda bisa menemukan petunjuk. Muridku, kali ini kau turun gunung. Satu hal yang harus kau ingat baik-baik, seberapa luas hati seseorang, setinggi itulah pencapaian pedangnya. Jangan biarkan dendam masa lalu membutakan kedua matamu. Kau adalah satu-satunya harapan guru. Baiklah. Pergilah. Guru. Paman pemilik kedai, tolong bakpao 1 porsi. Keluarga itu kini telah hancur. Anggotanya tercerai-berai. Sungguh sangat malang. Benar sekali. 2 tahun yang lalu, Nona Besar Kediaman Wu menghilang secara misterius. Setelah itu kudengar Tuan Besar Wu juga pergi meninggalkan rumah demi mencari putrinya. Sampai sekarang belum juga kembali. Benar-benar menyedihkan. Kakak, apakah yang kau bicarakan tadi adalah Tuan Wu Jiwan dari kota ini? Pergi ke kediaman wali kota. Benar sekali. Apakah kau melihat seorang anak kecil? Apakah kau melihatnya? Seorang anak setinggi ini. Kenapa kau ada di sini? Nona Besar, ini Anda. Anda akhirnya kembali. Di mana ayahku? Nona Besar, sejak Anda menghilang, Tuan Besar pergi mencari Anda. Sampai saat ini tidak ada kabar beritanya sama sekali. Nona muda kedua mendengar bahwa hari ini putra Tuan Weide dan Nona Wen Yisha mengadakan pesta pertunangan. Dia merasa sangat tidak adil. Lalu saat aku tidak waspada, Nona muda kedua diam-diam menyelinap keluar. Pelayan tua ini sedang mencarinya. Pesta pertunangan. Pesta pertunangan. Ibu Li, pulanglah terlebih dahulu. Aku tahu di mana dia berada. Hari ini adalah hari bagi Tuan Muda Weide dan Nona Wen merayakan pertunangan mereka. Di sini kami mendoakan pasangan yang serasi. Semoga seindah bunga di musim semi, seterang rembulan di musim gugur, sejuk bagai angin musim panas, dan semurni salju di musim dingin. Bagaikan sepasang burung phoenix yang terbang bersama, membawa kemuliaan dan keharuman bagi seluruh kota. Hari ini juga merupakan hari di mana wakil wali kota Wen diangkat menjadi wakil wali kota pertama. Benar-benar 2 kebahagiaan yang datang bersamaan. Sungguh layak untuk dirayakan. Kakakku belum kembali. Pertunangan kalian tidak sah. Bagaimana mungkin tidak sah? Kakak perempuanmu itu, sepertinya dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Kakakku dan Tuan Muda Weide sudah dijodohkan sejak mereka masih kecil. Meskipun keberadaan kakakku belum jelas, tapi perjanjian tunangan itu tetap berlaku. Kalian tidak boleh membatalkannya begitu saja. Kalau begitu suruh kakakmu pulang sekarang. Kita tidak mungkin membiarkan Tuan Muda Weide menunggu dalam kesepian sampai hari tuanya, kan? Kalau begitu suruh saja kakakmu itu kembali. Kita tidak bisa membiarkan Tuan Muda Weide menunggu selamanya. Tunggulah sampai kamu menua dalam kesendirian. Wakil penguasa kota Wu itu sudah menghilang selama setahun. Janganlah kamu di sini, hanya mempermalukan diri sendiri. Anak-anak zaman sekarang, apakah semuanya tidak berpendidikan? Sama sekali tidak mengerti tata krama.
Leluhur Nona Wen adalah seorang tetua di Akademi Yulong. Ini baru namanya pasangan yang setara. Lihatlah keluarga Wu kalian. Sekarang sudah jatuh miskin dan hancur seperti ini. Benar sekali. Tuan muda Weide dan Nona Wen, barulah pasangan yang serasi. Kakakmu yang hilang 2 tahun itu. Memangnya dia itu siapa? Lihatlah dirimu. Kamu dan kakakmu sama saja kastanya. Tangkap dia. Lepaskan dia. Kamu. Xiao Fu, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang aku lakukan? Jangan lupa bahwa kamu dan kakakku sudah dijodohkan sejak masih dalam kandungan. Mengapa sekarang kamu berubah hati? Xiao Fu, kamu masih kecil. Ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Kakakmu sekarang tidak diketahui hidup atau matinya. Tidak tahu kapan dia bisa kembali. Dan aku pun. Jika aku benar-benar tidak kembali, lalu apa yang akan kamu lakukan? Yusan, kapan kamu kembali? Selama hari-hari saat kamu menghilang, tahukah kamu betapa aku mengkhawatirkanmu? Kenapa? Adik Yisha. Kepulanganku ini sangat mengejutkanmu, bukan? Kamu kembali di waktu yang sangat tepat. Tepat sekali untuk menghadiri acara pertunanganku dengan kakak Weide. Pertunanganku dengan Weide belum dibatalkan. Memangnya kamu ini siapa? Yusan. Setelah aku menikah dengan Weide nanti, tidak ada salahnya menjadikanku selir kecil. Kamu. Yisha, apa yang kamu lakukan? Yisha, berhentilah membuat keributan. Jika ada masalah, kita bisa duduk dan membicarakannya baik-baik. Mengapa harus sampai menghunus senjata? Kakak Weide, akulah tunanganmu yang sebenarnya. Kalahkan aku, maka akan kuserahkan pertunangan ini kepadamu. Baik, kamu sendiri yang mencari mampus. Bukankah dia hanya menantangnya duel 1 lawan 1? Mengapa ilmu bela dirinya jauh lebih kuat dari sebelumnya? Minggir. Ini adalah urusanku dengan Wen Yisha. Yusan. Yisha tumbuh besar bersama kita sejak kecil. Sudah bertahun-tahun bersahabat. Mengapa kamu tega bertindak kejam? Aku yang bertindak kejam. Mengapa kamu tidak bertanya kepadanya? 2 tahun lalu dia menghancurkan inti batinku dan mendorongku jatuh ke jurang. Membunuhnya pun tidak akan terasa berlebihan bagiku. Bukan begitu, kakak Weide? Dia sedang berbohong. Kamu sendiri juga sudah melihatnya. Aku sama sekali bukan tandingannya. Mana mungkin aku bisa membunuhnya? Ketua Zhao. Jangan dengarkan omong kosongnya.
Jika Anda tidak percaya, tanyakan saja pada putri Anda sendiri. Benar atau tidak? Nona Wu sudah menghilang selama 2 tahun. Jangan-jangan dia dijebak oleh Nona Wen. Menurut hematku, kejadian ini sudah jelas sekali. Pasti Wen Yixia yang menjebaknya. Kalau tidak, mana mungkin. Begitu dia bertunangan, wakil penguasa kota Wen ini langsung mendapat keuntungan besar. Tuan muda penguasa kota, mohon menyingkirlah. Apa yang terjadi sebelumnya, aku akan menyelidikinya sampai tuntas. Tapi hari ini aku tidak ingin kalian saling membunuh. Maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar padamu. Urusan ini sampai di sini saja. Penguasa kota. Dia menghancurkan dantianku dan membuangku ke jurang pemutus nyawa. Tidak mungkin urusan ini berakhir begitu saja. Masalah ini, aku akan memeriksanya dengan jelas. Tunggulah sampai ayahmu kembali. Belum terlambat untuk menangani masalah ini nanti. Menunggu ayahku kembali. Aku justru ingin bertanya pada kalian. Mengapa ayahku bisa menghilang? Apakah kalian tidak merasa bersalah sedikit pun? Ayahmu pergi mencarimu. Aku sudah lama mengutus orang, mencari kabarnya ke segala penjuru. Sampai sekarang masih belum ada kabar. Kakak. Sepertinya hari ini lupakan saja dulu. Setelah semuanya jelas di masa depan, aku pasti akan membuat kalian membayar harganya. Xiao Fu. Ayo kita pergi. Ayah angkat. Kakak, sekarang kita mau kemana? Kenapa kita tidak pulang ke rumah? Jika dugaanku tidak salah, rumah sudah tidak aman lagi. Kakak, mengapa tidak aman? Guru Wen sudah tahu aku masih hidup. Dia pasti akan mengirim pembunuh. Keberadaan ayah sekarang tidak diketahui. Aku tidak tenang membiarkanmu tinggal sendirian di rumah. Jadi kita akan pergi ke Akademi Yulong. Kakak. Kakak. Berilah ampunan selagi bisa mengampuni. Mengapa harus bertindak sampai sekejam ini? Siapa di sana? Jangan ikut campur urusan orang lain. Sekelompok tikus yang hanya berani sembunyi. Apa hak kalian? Menanyakan nama pendekar muda ini. Kalian menindas seorang anak kecil. Hebat sekali kemampuan kalian. Cepat pergi dari sini. Dua nona, apakah kalian baik-baik saja? Kami tidak apa-apa. Terima kasih banyak atas bantuan pendekar. Bolehkah saya tahu nama pendekar? Jika ada kesempatan di lain hari, pasti akan saya balas budinya. Hanya masalah kecil, tidak perlu dipikirkan. Namaku Dali. Entah orang macam apa yang sudah nona sakiti. Sampai mereka mengirim pembunuh untuk memburu Anda. Dari kota Yunfu, penguasa kota Wen. Aku sedikit mendengarnya. Orang ini sangat dingin dan licik dalam menjaga kota. Dan jalan ini adalah satu-satunya jalan untuk masuk ke kota. Aku khawatir akan ada masalah lagi. Entah kemana nona hendak pergi. Aku dan adikku berencana pergi ke Akademi Yulong untuk mencari bantuan. Kebetulan, saya juga berencana pergi ke sana. Jika nona tidak keberatan, mari kita pergi bersama. Bagus sekali, Kak. Jika kakak Dali ini ikut pergi bersama kita, kita tidak perlu merasa takut lagi terhadap para pembunuh itu. Baiklah. Yusan. Yusan. Apa yang baru saja terjadi di kediaman? Itu adalah kesalahanku. Pertunanganku dengan Wen Yixia juga di luar kendaliku. Selama 2 tahun kau menghilang. Tak sedetik pun aku berhenti.
mencari keberadaanmu, Yusan. Kau harus percaya padaku. Siapa kau? Apa yang baru saja terjadi di kediaman? Itu adalah kesalahanku. Pertunanganku dengan Wen Yixia juga di luar kendaliku. Selama 2 tahun kau menghilang. Tak sedetik pun aku berhenti mencari keberadaanmu, Yusan. Kau harus percaya padaku. Siapa kau? Ini adalah kakak Dali. Baru saja aku dan kakak dikejar oleh sekelompok pembunuh. Beruntung ada kakak Dali yang datang menolong. Terima kasih banyak atas pertolongan Anda, pendekar. Xiao Fu. Kakakmu saat ini masih marah kepadaku. Bisa tolong bantu aku memohon padanya. Kakakku begitu mencintaimu, tapi kau malah mengkhianatinya. Semua ini salahku. Aku sudah bicara dengan ayahku bahwa aku tidak mau menikahi Wen Yixia. Yang ingin kunikahi hanyalah kakakmu. Kedatanganku kali ini adalah bersiap untuk pergi bersama kalian. Tidak perlu. Lukisannya terlihat sangat nyata. Sangat indah. Kakak, biarkan dia melukismu juga. Tak kusangka Anda juga ahli dalam hal ini. Berkelana di dunia persilatan, terkadang terasa sepi dan membosankan. Ini hanyalah sekadar hobi saja. Bisakah Anda melukis kakakku? Tentu saja. Maaf merepotkan, Tuan Muda. Tolong bantu Nona Wu menumbuk tintanya. Baiklah. Nona Wu benar-benar cantik. Wah, lukisan kakak benar-benar indah. Memang tidak buruk. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku akan maju duluan. Gadis manis, aku datang. Kau tidak lihat dirimu sendiri. Seperti apa moral dan kelakuanmu. Beraninya ingin mengambil keuntungan dariku. Aku bisa membuka kedai ini karena aku melayani sahabat persilatan dari segala penjuru. Semuanya adalah tentang kebenaran dan mengandalkan kemampuan yang nyata. Terima kasih atas kehadiran para pendekar sekalian. Jika ada yang tidak menjunjung kebenaran dan tidak mengikuti aturan, lalu ingin membuat onar di sini, Nona ini bukanlah orang yang bisa diremehkan. Nona ini bukanlah lawan yang mudah. Aku juga bukan orang yang lemah. Berani-beraninya menindas wanita ini. Apa kalian menganggap ucapanku hanya angin lalu? Guru. Merekalah yang memukulku. Siapa yang berani melukai muridku? Muridku. Siapa sebenarnya kau ini? Sebutkan namamu. Namaku He Zongtian. Ternyata, salah satu dari 4 penjahat besar Istana Eren. Pelayan, sajikan teh.
Tunggu sebentar. Sepertinya, kaulah pemilik penginapan ini. Bisakah pemilik penginapan menemaniku minum beberapa cawan? Ingin nona ini menemanimu minum. Cerminlah diri dulu sebelum bermimpi. Begitukah? Tak disangka orang-orang dari Istana Eren. Semuanya adalah sampah kelas rendah seperti ini. Guru dan murid sama saja bejatnya. Lebih baik pulang dan merenung saja selama 3 tahun. Pergilah minum di tempat lain sana. Perempuan si Alan. Kau mencari mati. Rasakan ini. Kemana saja kau beberapa hari ini? Aku sampai tidak bisa menemukanmu. Ayah angkat. Kakak Weide, jangan sampai kau lupa. Pertunangan kita sudah disepakati. Sekarang aku adalah milikmu. Yisha, jangan membuat keributan lagi. Pertunangan kita hanyalah sebuah kesalahpahaman. Di dalam hatiku hanya ada satu orang. Pulanglah sendiri, bagaimana? Kakak Weide, kau menyukaiku, kan? Kau jelas tahu betapa tulusnya cintaku padamu. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Apakah karena wanita jalang itu? Di mana kekuranganku dibanding dia? Tubuhku menawan. Wajahku pun cantik jelita. Di mana kekuranganku dibanding dia? Katakan padaku. Hal semacam ini tidak bisa dipaksakan. Ini semua salah wanita jalang itu. Dialah yang telah merebut lelakiku. Kalian semua pembohong. Kalian semua adalah pembohong besar. Kau. Selamatkan aku. Guru. Tunggu aku. Guru. Muridmu ini sangat ingin menjadi kuat. Kapan aku bisa menjadi? Seorang ahli bela diri tingkat tinggi. Jika ingin menguasai aliran Yishi dengan baik, kau harus memiliki hati yang tenang setenang air. Tanpa ada pikiran kotor sedikit pun. Kau ini harus percaya pada dirimu sendiri. Dan juga percaya pada penilaian gurumu ini. Sifat dan pembawaanmu sangat cocok untuk mempelajari ilmu aliran Yishi. Kau adalah bakat langka yang muncul sekali dalam 10.000 orang. Guru, di mana Anda? Ayah angkat sangat merindukanmu. Ayah angkat. Apakah Anda masih marah padaku? Kau tidak seharusnya datang ke tempatku. Kau seharusnya pergi menyelamatkannya. Ayah angkat. Aku tidak bisa pergi menyelamatkannya. Hanya kaulah orang yang paling berharga bagiku. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Kau tahu tidak? Selama 2 tahun kau menghilang. Aku selalu menunggumu. Merindukanmu. Mencarimu. Tapi kemudian, pengaruh keluarga Wen di Akademi Yulong semakin lama semakin meluas. Berulang kali, mereka mengajukan perjodohan kepada ayahku. Ayahku terpaksa karena tidak punya pilihan, dan menyetujuinya. Jika dalam waktu 2 tahun, masih belum ada kabar darimu, maka aku harus bertunangan dengan Wen Yisha. Tapi di dalam hatiku, selamanya hanya ada namamu, Yusan. Meski aku adalah putra tuan kota, tapi ada hal yang tak bisa ku kendalikan. Aku tidak menyalahkanmu. Aku kembali hanya ingin mendapatkan keadilan yang seharusnya menjadi milikku. Keadilan. Ayahku pernah berkata, sejak zaman kuno, hanya kekuatan yang berkuasa. Kami adalah 4 penjahat besar. Siapa pemilik penginapan ini? Nyonya ada di sini.
Kaulah yang telah melukai saudara seperguruan dan keponakanku. Masalah ini harus ada pertanggungjawabannya. Sepertinya kau memang sengaja mencari masalah. Gao Qilian, serahkan padamu. Bocah. Bibi keempat, mengapa berurusan dengan bocah ingusan? Bukankah dia manis? Nisa, mengapa kau bersama orang-orang ini? Aku diculik. Mengapa kalian tidak datang menyelamatkanku? Saat aku dibawa pergi, mengapa kalian tidak menolongku? Untunglah bibi ketiga menyukaiku, bahkan mengangkatku sebagai murid. Kau. Bibi ketiga. Mengenai urusan mengangkat murid sebelumnya, coba kau jelaskan bagaimana ceritanya. Apakah kau berulah lagi di luar sana dan merusak reputasi istana Eren kami? Bibi ketiga, aku tidak melakukannya. Dari mana asal tuduhan itu? Kudengar kau menculik wanita di luar. Benar atau tidak? Aku tidak sengaja. Aku pergi ke sana untuk menyelamatkan muridku. Orang-orang dari Hotel Longmen itu. Dia bahkan bilang kalau kita semua adalah sekelompok apa? Sekelompok orang rendahan yang menjijikkan. Katakan padaku, apakah yang dia katakan itu benar? Jujurlah kepadaku. Aku bisa menjamin kau pergi dari sini tanpa luka sedikitpun. Aku jamin kau bisa pergi dengan selamat. Pengecut sekali seperti tikus. Hanya segini kemampuanmu. Inikah murid yang kau carikan untukku? Ini tidak benar. Mereka bilang istana Eren kalian hanyalah sekumpulan pengecut, yang hanya berani bersembunyi di dalam istana. Tak berani menampakkan diri. Bagus, bagus, bagus. Ternyata kau punya nyali juga. Aku akan menerimamu sebagai muridku. Bagus sekali. Cepat beri hormat pada gurumu. Terima kasih, guru. Yishan, bagaimana bisa kau melakukan ini? Kalian hanya diam melihat orang dalam bahaya. Masih berani bertanya kenapa aku begini. Apakah membiarkan orang mati tanpa menolong adalah sosok orang baik di mata kalian? Sekumpulan orang tak berguna. Cepat enyah dari sini. Jari penunjuk matahari. Ayah angkat. Ingatlah baik-baik. Ilmu bela diri aliran Yishi harus didasari ketulusan hati, namun juga harus sangat tegas. Dan satu lagi, jurus jari yang guru ajarkan padamu, kecuali dalam keadaan terdesak. Ingat, jangan pernah menggunakannya. Ternyata ini disebut jari penunjuk matahari. Guru mengajar adikmu. 1 bulan kemudian, datanglah ke istana Eren. Baik. Yusan, kau sudah sadar. Akhirnya kau sadar juga. Bagaimana perasaanmu? Sudah tidak apa-apa. Berapa hari aku tertidur? 3 hari. Aku harus pergi menyelamatkan Xiaofu. Xiaofu dalam bahaya. Yusan, luka parahmu belum sembuh benar. Belum saatnya banyak bergerak.
Sekarang keberadaan ayah tidak diketahui. Xiaofu juga ditangkap ke istana Eren. Bagaimana bisa aku hanya duduk diam menunggu maut? Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu menyelamatkan Xiaofu. Kita akan sehidup semati. Weide. Kekuatan mereka terlalu besar. Ilmu bela dirimu terlalu lemah. Jika ikut, kau hanya akan menjadi beban. Lebih baik kau pergi ke Akademi Yulong terlebih dahulu. Kakak Dali. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Untuk sementara, aku belum bisa pergi ke Akademi Yulong bersamamu. Kau bisa pergi bersama Weide. Nona, jaga diri baik-baik. Nona kelima, terlalu berbahaya jika kau pergi sendirian. Biarkan Gao Geng pergi bersamamu. Pemilik kedai Jin, kita hanya bertemu secara kebetulan. Mengapa Anda membantuku? Sebagai sesama pendekar rimba persilatan, tak perlu sungkan. Pertemuan di tempat sejauh ini tentu adalah jodoh. Aku, Jin Meiyu, sangat menyukai watakmu ini. Bolehkah aku menganggapmu sebagai adik? Terima kasih banyak, kakak. Itulah yang Yushan harapkan. Bawalah ini ke desa Qinghua. Carilah sebuah bengkel pandai besi. Di sana ada seorang guru besar bernama Baku. Baku dulu pernah berjanji pada ayahku bahwa dia akan membantu ayah menempa sebuah pedang pusaka. Pergilah ke sana dulu untuk mengambil pedang itu. Membawa pedang dalam perjalanan bisa membantumu sedikit tenaga. Nama saya Gao Geng, Su Cheng Kuding. Datang untuk mengambil pedang. Sudah 10 tahun, kalian akhirnya datang juga. Cepat tuangkan arak untuk kedua pendekar muda ini. Baik. Saya akan segera pergi, mengambilkan pedang untuk kalian. Dua pendekar muda, silakan nikmati cawan ini. Terima kasih. Pendekar muda, terimalah pedang ini. Pedang yang bagus. Terima kasih banyak, Guru. Saya dan teman saya masih memiliki undangan yang harus dipenuhi. Kami pamit undur diri. Gao Geng, pedang sudah kau dapatkan. Apakah kitab pedang ini harus ditinggalkan? Gao Geng, pedang sudah kau dapatkan. Apakah kitab pedang ini harus ditinggalkan? Kitab pedang adalah rahasia keluargaku. Tidak boleh disebarkan keluar. Jika hari ini tidak meninggalkan kitab pedangnya, kalian berdua jangan harap bisa pergi dari sini. Kalian sudah terkena racun pelembut tulang milikku. Sekarang kau tidak lebih dari orang lumpuh yang tak berguna. Aku sarankan kau patuh menyerahkan kitab pedang itu. Jika tidak, jangan salahkan aku jika tidak memberi muka pada Kuding. Cantik jelita, apakah kau merasa terkekang? Sudah lama aku tidak merasakan tantangan yang seru. Hari ini aku beri kalian waktu 1 malam terakhir. Serahkan kitab pedang, atau hanya ada jalan kematian. Jangan harap, jika ingin membunuh, bunuh saja. Serahkan kitab pedang, tidak mungkin. Kalau begitu akan aku kabulkan permintaanmu. Serahkan kitab pedang, mustahil. Kalau begitu aku akan menghabisimu. Lapor. Ketua Perkumpulan Tengkorak mengundang Anda. Ketua Perkumpulan Tengkorak, tidak mengundangku lebih awal atau lebih lambat, malah mengundangku tepat di saat seperti ini, merusak kesenanganku saja. Awasi mereka berdua dengan baik, tunggu sampai aku kembali. Baik.
Siapa kau? Beraninya datang ke tempat kami dan berbuat onar. Orang yang akan mencabut nyawa kalian. Berani sekali kau melukai nyonya muda kami. Nyonya muda kalian. Wanita bermarga Wu itu. Di dalam masih ada satu orang yang sepertinya kekasihnya. Tutup mulutmu. Dia adalah nyonya muda dari keluarga kami. Tuan muda menyuruhku melindunginya secara diam-diam di sepanjang jalan. Kalian berani menculiknya. Terimalah kematianmu. Mampuslah kau. Kau, anak muda, apakah kau murid dari Kuding? Benar. Guruku adalah Kuding, lalu kau siapa? Jangan panik, akulah Baku yang sebenarnya. Tadi aku mengamati dari kamar sebelah kalian. Kau adalah Baku. Lalu siapa orang yang tadi siang itu? Kau adalah Baku. Yang kalian temui itu seharusnya adalah adik kandungku, Basi. Ini adalah cerita yang sangat panjang. Bertahun-tahun lalu saat aku masih muda dan berkelana di dunia persilatan, aku bertemu dengan gurumu. Kami berdua merasa sangat cocok sejak pertemuan pertama, lalu menjadi sahabat karib. Adikku, Basi, sejak kecil sudah terobsesi dengan ilmu golok. Mendengar kabar bahwa aku dan Liao Ding memiliki hubungan yang sangat erat, dia ingin melaluiku untuk melihat kitab golok milik Liao Ding. Karena rasa sayangku kepada adikku sendiri, maka aku membuat kesepakatan dengan Liao Ding. Dia meminjamkan kitab golok itu kepada Basi selama 3 hari. Sebagai gantinya, aku membantunya menempa sebuah golok pusaka. Lalu mengapa Anda sampai terkurung di tempat ini? Aku sudah berada di sini selama 10 tahun. Tahun itu, setelah Basi membaca kitab golok tersebut, dia menjadi sangat terobsesi, hingga akhirnya dia jatuh ke dalam penyimpangan ilmu sesat. Saat aku lengah, dia menjebakku, dan memenjarakanku di sini. Dia hanya menunggu Master Liao Ding kembali untuk mengambil goloknya, berniat menggunakan kesempatan itu untuk menyerang dan merebut kitab yang asli. Ternyata begitu rupanya. Anak-anak, kalian memutarlah lewat pintu dalam dan kemarilah. Ayo. Nona. Senior, Anda ini. Gadis muda, aku melihat tanganmu seperti tangan seorang pendekar pedang. Terakhir kali saat aku menempa golok, selalu ada rasa penyesalan yang tersisa. Maka aku menempa lagi sebuah pedang pusaka tiada taraf. Aku ingin memberikannya padamu sebagai kompensasi atas luka yang disebabkan oleh adikku. Golok dan pedang pusaka itu tersembunyi di dalam ruang rahasia Basi. Selagi dia belum kembali, cepatlah kalian berdua pergi mengambilnya. Master, jika kami membawa pergi golok dan pedang itu, saat adik Anda kembali, dia pasti akan. Tidak apa-apa, dia tidak akan melukaiku. Master, bagaimana kalau Anda ikut pergi bersama kami? Master, bagaimana kalau Anda ikut pergi saja dengan kami? Keinginanku sudah terpenuhi. Pergilah kalian. Master, Jangan khawatir, itu hanyalah racun pelembut tulang. Dalam waktu 24 jam, racunnya akan hilang dengan sendirinya. terima kasih, Master. Pedang ini kunamakan Golok Yewang. Dan golok ini kunamakan Golok Riguang. Semoga pusaka ini membawa keberuntungan bagi kalian berdua. Ayo pergi.
Kita selamatkan adikmu dulu. Guru. Kakak seperguruanmu sedang melakukan meditasi tertutup. Selama masa meditasinya, jangan sekali-kali kau berkeliaran di halaman belakang. Baik, Guru. Pergilah cari paman guru He Zongtian. Katakan bahwa aku ada urusan penting yang ingin dibicarakan. Minta dia segera datang kemari. Paman guru, guruku bilang ada urusan yang ingin dibicarakan dengan Anda. Beliau meminta Anda datang ke sana. Nixiang, kebetulan sekali kau datang. Masuklah, kita bicara di dalam. Masuklah, masuk saja. Duduklah. Duduk. Paman guru baru saja membeli arak berkualitas. Bagaimana kalau kita minum secangkir bersama? Begitu aku melihat wanita, tidak pantas untuk minum arak. Baiklah. Kau temani paman guru lebih lama. Itu jauh lebih baik daripada menemaniku, gurumu. Hanya setelah ilmu sakti Jiayi menyatu dalam tulangmu, baru kau bisa mendapatkannya. Jangan terburu-buru. Pada saat yang tepat, aku sendiri yang akan mengantarkannya ke hadapanmu. Siapa itu? Ini aku, singa kecil. Paman guru selalu merindukanmu. Nixiang, apakah kau bisa mendengarku? Paman guru, bagaimana bisa terakhir kali kau memperlakukanku seperti itu? Aku ini keponakan perguruanmu sendiri. Keponakan kecilmu. Kau baru saja melatih ilmumu, bukan? Bagus, bagus, bagus. Biarkan paman guru belajar sedikit darimu. Biarkan paman guru memberimu sedikit petunjuk. Paman guru, apa yang sedang kau lakukan? Tidakkah kau takut pada guruku?
Gurumu sedang melakukan meditasi tertutup. Mana mungkin dia bisa keluar dalam waktu setengah hari. Biarkan paman guru saja, yang menemanimu dengan baik. Kau. Beraninya kau. Teruslah berlatih ilmu sakti Jiai. Lenganku. Keponakan perguruan, aku salah. Kumohon lepaskanlah aku, melepaskanmu. Dasar bajingan mesum. Pernahkah kau berpikir untuk melepaskanku? Jangan biarkan dia menyentuhnya. Tabib. Tabib. Mau pergi kemana kau terburu-buru begitu? Tahu di mana paman guru Yun berada? Paman guru Yun. Dia sedang minum arak di kamarku. Dia minum di kamarmu. Tua bangka ini, berani-beraninya minum tanpa mengajakku. Lihat saja bagaimana aku akan memberinya pelajaran nanti. Paman guru, apakah kau ingin ikut pergi? Tentu saja, aku juga suka minum arak. Ayo pergi. Minum arak saja tidak mengajakku. Tabib, apa ini? Di mana adikku? Biar Tuan Putri ini yang membawamu. Kamar ketiga, aku akan membawamu ke sana. Tunjukkan jalannya. Serahkan adikku. Ini adalah area terlarang. Siapapun dilarang menerobos masuk. Tangkap dia.
Hanya seorang junior, beraninya bersikap angkuh. Serahkan adikku, maka nyawa kalian akan diampuni. Hanya seorang junior, beraninya bersikap semena-mena. Serahkan adikku, maka aku tidak akan membunuh kalian. Berhati-hatilah. Baik. Jika tidak menyerahkan adikku, aku akan meratakan istana Eren ini. Dari perguruan mana asalmu? Wu Yushan. 2 tahun lalu kau berhasil lolos dari maut. Tapi sudah jelas bahwa hari ini adalah hari kematianmu. Wen Yixia, hari ini kita buat perhitungan terakhir. Wen Yixia, hari ini kita selesaikan semuanya. Nona Wu, adikmu tidak ada di istana ini. Dia telah dibawa oleh pihak Menara Linglong. Ketua Menara Linglong, tenang saja. Dia baik-baik saja sekarang. Ketua Menara Linglong telah mengangkatnya menjadi murid penutup. Tak lama lagi kalian akan bertemu. Masih ingat tebing ini? Dulu, disinilah tempatnya. Sayang sekali, kau ternyata tidak mati. Hari ini, aku akan mengakhiri riwayatmu. Kau terlalu naif. Adikmu itu, tunggu saja ajalnya. Ketua Menara Linglong. Nona Wu, ilmu sakti yang kau gunakan ini, sebenarnya siapa yang mengajarkannya? Guruku adalah Duan Wenqin. Pantas saja terasa sangat familiar. Dia ternyata masih hidup. Anda adalah... Aku adalah kakaknya, Duan Wenbin. Salam, Paman Guru. Terimalah hormat dari murid keponakan ini. Tidak perlu sungkan. Paman Guru, ada urusan mendesak yang harus kuselesaikan. Aku harus pergi ke Menara Linglong untuk menyelamatkan adikku. Tidak perlu khawatir, bibiku sangat menyukai adik kecilmu itu. Dia pasti akan menjamin keselamatannya. Lilin Hijau, bagaimana kabar gurumu? Paman Guru, aku memiliki urusan penting. Aku harus segera ke Menara Linglong, menjemput adikku pulang. Jangan risau. Bibiku terhadap adikmu sangat menaruh hati. Dia pasti akan melindunginya. Lilin Hijau, apakah gurumu baik-baik saja?
Mengenai guru, beliau sudah bertahun-tahun menderita keracunan. Selama ini hanya bisa menahannya. Hanya dengan rumput Yinhun, baru bisa menetralkan racun dalam tubuhnya. Lagi-lagi rumput Yinhun. Kabarnya rumput Yinhun itu ada di Pulau Shenlong yang misterius. Apakah gurumu tahu di mana letak Pulau Shenlong? Apakah ada petunjuk? Guru berkata, di Akademi Yulong, bisa ditemukan petunjuk menuju Pulau Shenlong. Akademi Yulong. Benar. Baiklah, kau pergilah menyelidiki dulu. Duan Zhengming. Kau sungguh licik. Paman Guru, siapa sebenarnya Duan Zhengming? Dia adalah adikku yang lain, juga merupakan kakak kedua gurumu. Paman Guru, Duan Zhengming itu siapa? Dia adik lelakiku, kakak kedua dari gurumu. Kami satu ayah namun beda ibu. Orang itu sangat licik dan penuh tipu daya. Dia telah menjebakku dan gurumu. Lalu, di mana dia sekarang? Bagaimana dia mencelakai Anda dan guru? Dia tidak lain adalah Kaisar Qin yang bertahta saat ini. Kaisar. Kalian bersaudara satu ayah lain ibu. Jadi kalian berdua adalah... Benar, kami berdua adalah pangeran. Aku adalah putra sulung. Sejak kecil, watakku sangat tertutup dan penyendiri. Ayahanda Kaisar dan para tetua, semuanya tidak menyukaiku. Lalu, apakah ayah Anda menyukai Duan Zhengming? Tidak. Orang yang paling beliau sayangi adalah gurumu. Ternyata guru juga seorang pangeran. Sejak kecil, bakat gurumu luar biasa. Wajahnya tampan menawan. Sangat dicintai oleh para orang tua. Dia bagaikan putra kesayangan langit. Takdir pun tampak sangat memihaknya. Kami semua mengira, dialah yang akan menjadi kaisar berikutnya. Tidak. Yang paling beliau sayangi, sebenarnya adalah gurumu. Ternyata guru juga seorang pangeran. Sejak kecil bakat gurumu melampaui orang biasa. Parasnya sangat tampan. Mendapat kasih sayang penuh dari para tetua. Dia bagaikan anak emas surga. Dunia seolah berpihak padanya. Kami semua yakin bahwa dialah penerus tahta kekaisaran. Semua orang merasa iri dan dengki kepadanya. Aku khawatir. Tahun itu Duan Zhengming memasang jebakan. Memfitnahku telah berzina dengan selir Xiao. Ayahanda Kaisar sangat murka dan mengusirku keluar dari istana. Kemudian Duan Zhengming mengirim pembunuh untuk menghabisiku. Untunglah Bibi menyelamatkanku. Racun kronis yang ada di tubuh gurumu itu pasti juga ulah licik Duan Zhengming. Paman Guru, setelah ilmuku mencapai puncaknya, aku pasti akan membalaskan dendam Anda dan guru. Selamat, adik seperguruan Wen. Ilmu sakti Jiayi telah mencapai kesempurnaan. Mengubah tulang dan mengganti darah. Kecantikanmu saat ini bagaikan reinkarnasi dari permaisuri Yi. Apakah aku benar-benar akan menjadi seajaib itu? Bentuk tubuhku dan wajahku benar-benar telah berubah. Persis seperti permaisuri Yi kala itu. Saat mendampingi guru dulu, beliau sering melukis paras permaisuri Yi, lukisan Dugu Wushuang, kecantikan yang memukau bak bidadari. Sejak saat itulah, aku mulai gemar melukis, terutama melukis wanita cantik. Bentuk tubuhku, wajahku, benar-benar mengalami perubahan besar. Bagaikan mendiang permaisuri Yi. Dulu ketika menemani guru, beliau berulang kali melukis potret Dugu Wushuang, sang permaisuri Yi, sangat cantik, tak tertandingi di dunia. Maka dari itu, aku pun menjadi suka melukis, terutama melukis wanita-wanita jelita.
Adik seperguruan, kini kau adalah wanita tercantik di kolong langit. Selain itu, kau juga telah menjadi pendekar tingkat tinggi yang tiada tanding. Sungguh sebuah pencapaian yang luar biasa. Ini semua berkat bantuanmu, kakak seperguruan Dali. Semoga panjang umur dan penuh keberuntungan. Aku telah sepenuhnya menyerap kekuatan dari 3 penjahat besar. Harismaku kini meluap-luap. Saat ini, aku merasa Duan Wenqin bukan lagi tandinganku. Tentu saja, dahulu, Permaisuri Yi, yang dulu dikenal sebagai Dugu Wushuang, menggabungkan ilmu sakti Xiao Yao dengan jurus Sixing Dava, lalu menciptakan ilmu sakti Jiai. Dan ilmu sakti ini tidak hanya mampu, tanpa merusak dasar kultivasi diri sendiri, menyerap tenaga dalam orang lain dengan cepat, untuk digunakan sendiri, tetapi juga memperelok kecantikan diri. Sayang sekali. Adik seperguruan. Ilmu ini hanya bisa dilatih oleh wanita. Jika tidak, mengingat bakat alami kakak Dali ini, mungkin sudah sejak lama menguasai kota. Mana mungkin, giliran itu jatuh ke tangan adikmu ini. Dahulu sebelum Permaisuri Yi menyeberang ke timur, ia mewariskan ilmu sakti ini kepada mendiang guru kita, dan menitipkan pesan agar guru mencari pewaris yang tepat. Kemudian guru bersama Kaisar Yi pergi mengembara menyeberangi samudra, lalu mempercayakan urusan ini kepadaku. Memintaku untuk mencarikan seorang pewaris yang cocok. Dulu saat aku berada di kota Yunfu, aku bertemu dengan adik seperguruan Wen, dan seketika aku merasa bahwa adik seperguruan Wen adalah pewaris ilmu sakti Jiai yang paling sempurna. Kurasa kakak seperguruan Dali pasti punya alasan lain saat itu, bukan? Mengapa adik seperguruan berkata begitu? Dahulu, aku sebenarnya ingin di atas tebing itu langsung menghabisi Wu Yushan. Tapi saat itu, aku menerima pesan suara dari kakak Dali melalui ilmu pengiriman suara, memintaku untuk melakukan satu hal. Cukup dengan memaksa Wu Yushan terjun ke dalam jurang. Tetapi saat itu, aku menerima pesan suara dari kakak Dali melalui ilmu pengiriman suara, memintaku untuk melakukan satu hal. Cukup dengan memaksa Wu Yushan terjun ke dalam jurang. Setelah urusan selesai, Anda berjanji akan memberiku kitab pusaka ilmu silat tertinggi. Lalu kapan? Ilmu sakti Jiai dan jurus Huabu Tianzhang bisa kudapatkan. Jangan terburu-buru. Pada saat yang tepat nanti, aku sendiri yang akan mengantarkannya ke hadapanmu. Kakak Dali pada waktu itu, bukankah sebelumnya telah berulang kali mengancammu? Itu karena aku tidak tega melihat darah seorang wanita cantik mengotori tebing, memaksanya terjun ke jurang. Hanyalah cara agar aku tidak perlu melihat pembantaian itu. Begitukah? Setelah itu, saat Wu Yushan kembali, ilmu silatnya meningkat sangat pesat. Sangat mengerikan. Ini juga berkat kakak seperguruan Dali. Rencanamu sungguh membuahkan hasil. Kemudian, setelah Wu Yushan kembali, ilmu bela dirinya meningkat pesat secara drastis. Aku khawatir. Ini juga bagian dari rencana kakak seperguruan Dali. Rencana yang sangat cerdik.
Kakak seperguruan Dali. Sungguh sebuah skenario yang luar biasa. Kini, kau telah menciptakan dua pendekar wanita tingkat tinggi yang tak tertandingi. Kakak seperguruan Dali. Di bawah jurang itu, sebenarnya ada apa? Apakah ada pendekar sakti yang menyendiri? Ataukah ada kitab rahasia ilmu bela diri yang tersembunyi? Kakak seperguruan Dali, mungkinkah kau berniat merahasiakannya selamanya? Sekarang, dapatkah kau memberi petunjuk kepada adikmu ini? Adik seperguruan Wen memang cerdas luar biasa. Kau bahkan bisa menyimpulkan hal ini. Kakakmu ini sungguh merasa kagum. Benar sekali, di bawah jurang itu, memang ada seseorang. Dia telah lama terkurung di lembah gunung itu. Konon, dia sedang meneliti sebuah ilmu sakti yang dapat melampaui seluruh ilmu bela diri yang ada di kolong langit saat ini. Dia menamakannya aliran Yishi. Dia sedang meneliti sebuah ilmu sakti yang dapat melampaui seluruh ilmu bela diri yang ada di kolong langit saat ini. Dia menamakannya aliran Yishi. Aku sudah sering mendengar guruku mengatakannya. Hanya ilmu sakti inilah di dunia ini yang dapat melampaui ranah tiga kaisar. Dulu, aku bertanya kepada guru tentang tempat tinggalnya. Aku mencarinya berkali-kali, namun dia terus-menerus menolakku. Dia juga tidak menjelaskan alasannya. Jadi, kakak seperguruan Dali yang sombong ini, terhadap aliran Yishi ini, menjadi semakin penasaran. Semakin ingin melihat ilmu sakti aliran Yishi ini. Keajaiban apa yang sebenarnya dimilikinya. Maka dari itu, kau menjebak Wu Yushan, membuatnya jatuh ke jurang, agar dia bisa belajar ilmu bela diri dari orang sakti itu. Setelah Wu Yushan menyelesaikan perguruannya, kau memanfaatkan kesempatan untuk bersamanya. Apakah kau ingin mempelajari aliran Yishi darinya? Atau hanya ingin memuaskan rasa, ingin tahumu, dan ambisimu untuk menang? 吴玉福出师后，你又借机与他相处，是想从他处学得意识流功法，还是想满足你的好奇、好胜之心？ Kakak seperguruan Dali, apa sebenarnya rencana busukmu? Ternyata aku dan dia sama-sama bernasib malang, karena telah masuk ke dalam jebakan. Kakak seperguruan Dali. Adik seperguruan Wen benar-benar cerdas. Siasat kecil dari kakakmu ini telah dikupas tuntas olehmu sampai bersih. Adik seperguruan Wen, hal yang sudah berlalu. Aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Adikmu ini sekarang bukan lagi Wen Yisha yang dulu. Nama Wen Yisha mulai saat ini akan lenyap selamanya. Mulai sekarang, namaku adalah Dugu Wushuang.